Doa sebelum firman. Doa persembahan. Oke, karena ini sudah kelas besar ya. Ada yang mau boleh langsung raise hand. Kalau nggak ada, Kak Vicky tunjuk aja ya. Oke, nanti aku minta Kinar pimpin doa pembukaan, oke? Iya. Oke, doa sebelum firman, aku minta tolong Mardika. Gimana Mardika? Oke ya? Hehehe. Oke lah, masa enggak. Oke, doa persembahan. Ravenska ya? Oke, Ravenska? Iya. Oke, siap. Doa penutup, Rika. Rika nanti doa penutup ya. Ya, Bu. Oke, thank you. Siap. Oke. Tema sekolah minggu pada hari ini adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk, salah nih. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian, It's good to see you here with me. Sebentar ya, Kak Vicky share. Apakah sudah terlihat? Oke. It's good to see you here with me. I'm so glad that you're there. It's good to see you here with me. I'm so glad that you're there. Sekali lagi, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The world loves you. It's good to see adik-adik di sekolah minggu pada hari ini. Kak Vicky juga berterima kasih karena adik-adik sudah mau mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Oke, mari kita buka ibadah kita pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kinar. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita sudah mengumpul di Zoom ini, dan kita memulai ibadah sekolah minggu ini berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kinar untuk doa pembukanya. Sekarang kita mau sama-sama naikkan satu pujian lagi. Kita mau jadi pekerja Kristus yang mulia. Sebentar ya. Oke.
Oke, karena ini cukup pendek ya. Coba kita nyanyi. Aku mau ajak adik-adik untuk nyanyi sekali lagi. Pekerja Kristus yang mulia. Ajak adik-adik melalui lagu yang ya kita terus melayani Tuhan dan kita harus tetap terus mau berkata benar, berkata yang benar. Kita tidak takut karena Tuhan selalu ada bersama kita. Oke, sebelum kita mau masuk mulai oke. Maaf, aku mute ya. Oke, sebelum kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik untuk naikkan satu pujian lagi. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, menyiapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu When I Look. He made everything. God loves me. He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me. He loves me. God made me. He made everything. God loves me. He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Oke, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dengan doa yang dipimpin oleh Mahardika. Silakan Mahardika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan baca firman-Mu, berkati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Mahardika. Silakan Ibu Rahaju untuk waktunya. Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi semuanya. Pagi.
Iya. Ayo kita buka kamera semua. Siapa aja tuh yang belum buka kamera? Ada Cika, Mika, Ravenska udah buka. Mika, Aldi, oke. Kita buka ya. Biar lebih enak. Oh, Noel, oke. Cika mana Cika? Cika. Noel, jangan dicoret-coret. Oh, ya, adik-adik, Bu Teguh senang bisa ketemu dengan adik-adik lagi pagi hari ini. Tentunya kita bisa ikut sekolah minggu karena pimpinan Roh Kudus ya. Kita diberkati Tuhan, istirahat kita semalam, boleh dibangunkan juga dalam keadaan sehat. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Udah Alkitabnya? Ayo kita buka, coba kita buka ya. Dari Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Sudah bawa Alkitab semua? Kita mau baca dua ayat ya. Kita baca dua ayat. Rika udah ada? Udah ada belum Alkitabnya? Udah dibuka? Mika juga udah? Lagi nyari. Ya, lagi nyari, enggak apa-apa. Ayo sama-sama bareng-bareng kita buka Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kita baca dua ayat ya. Sudah siap semua? Oh, siapa Cika? Cika nggak ada Alkitab. Oke, kalau Cika nggak ada Alkitab, Cika dengerin ya. Bisa dibuka juga nggak kameranya, nak sayang? Ya, Cika nanti ini ya, ngikutin ya, dengerin ya, disimak ya. Kita mulai dari El Ricci. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Setiap anak baca 2. Nanti yang terakhir Bu Teguh ya. Oke, El Ricci mulai dari ayatnya yang pertama dan kedua. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Mahardika 34. Oke. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Inar 56. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Frederica 7 dan 8. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak takdir masuk ke dalam mulutku. Mika 9 dan 10.
Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ravenska 11-12. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepada dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Noel 13-14. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat yang berdiri di dalam rumahnya dan berkata, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumah. Aldi 15-16. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, adik-adik, dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18 ini kita sudah mendengar ceritanya bahwa Rasul Paulus waktu itu dia membaptis seseorang yang bernama Cornelius. Siapa Cornelius itu? Cornelius itu adalah perwira yang berasal dari Italia, orang Italia, orang di luar Yahudi. Nah, dia menerima penglihatan bahwa dia menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus. Terus dia disuruh datang menemui Petrus. Nah, pada saat itu Petrus yang berada di dekat Kaisarea, dia dijemput. Tadi dikatakan di sini ya, ada orang yang menjemput Petrus. Petrus bingung juga waktu itu sebenarnya. Tetapi Petrus sudah mendapat penglihatan waktu dia berdoa kepada Allah. Nah, bisa kita lihat yang itu tadi. Ayat 4 ya, ayat 4-5. Pada saat aku berdoa di kota Yope. Yope itu dekat, ya enggak dekat-dekat banget sama Kaisarea yang tadi tempat Cornelius ya. Itu tiba-tiba waktu dia berdoa datang penglihatan. Penglihatan apa? Ada kayak tilam. Kalau kita dibilang itu ya kayak bukan kayak kain besar yang diturunkan dari langit, isinya ada bermacam-macam binatang. Ada binatang melata, ada binatang apa aja. Ya, kalau dikatakan bahwa itu haram, tidak boleh dimakan, orang Yahudi waktu itu mengatakan bahwa yang tidak boleh dimakan oleh Allah, dari Allah itu haram. Haram tidak boleh dimakan. Kalau misalnya kayak sekarang, maaf, mungkin
Kalau orang di luar kita, misalnya tidak boleh makan babi, misalnya seperti itu. Nah, itu ada hewan melata dan segala macam tidak boleh dimakan. Petrus, Tuhan bilang, makanlah, sembelihlah kamu makan. Ada burung, ada apa-apa yang berkaki 4, binatang melata, binatang menjalar. Tapi Petrus berkata, Tuhan, saya nggak mau makan. Soalnya kan ini haram, nggak boleh masuk ke mulut, gitu kan? Nah, sampai 3 kali penglihatan itu, akhirnya ditarik ke langit dan Tuhan berkata, kalau aku mengatakan kamu boleh makan, makan. Karena sesuatu yang haram itu sebenarnya bukan yang masuk ke mulut kita, tapi yang keluar dari mulut kita. Adik-adik paham nggak di sini? Kenapa kok yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya yang haram, bukan yang masuk? Maksudnya kata-kata, misalnya kita nggak Kasal, kata-kata kasal, membenci orang atau apa, terus kita bilang yang sumpah serapah. Nah itu sebenarnya yang nggak boleh dibolehkan oleh Allah. Tapi semua binatang yang boleh dan bisa dimakan, yang tidak beracun, yang untuk kesehatan kita bagus atau apa, itu boleh kita makan. Itu yang bukan haram. Jadi cuma seperti kayak kiasan, bahwa yang haram keluar dari mulut kita, kalau kita misalnya marah, kita mengumpat. Kalau kita nggak suka sama teman kita mendoakan jelek, misalnya itu, ya. Nah, karena penglihatan itu dengan bantuan Roh Kudus, Petrus terus paginya tiba-tiba ada orang yang berdiri nih, ayat 11. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku. Siapa yang mengutus? Tadi Kornelius. Karena Kornelius mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dia tertarik. Nah, Kornelius tertarik kan karena Roh Kudus juga kan, karena pekerjaan Allah juga. Nah, dia disuruh, coba kamu pergi ke Yope, di sana ada orang yang bernama Simon. Kamu ke sana, kamu belajar dari dia. Simon sebenarnya juga agak takut, enggak mau. Tapi dengan penglihatan tadi yang dari Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, bahwa yang haram itu bukan yang masuk, tapi yang keluar, dengan bantuan Roh Kudus, Petrus jadi sadar, oh Tuhan itu menyuruh aku juga. Nah, setelah selesai berdoa, ternyata ada utusan itu dari Kornelius. Kemudian berangkatlah Petrus dengan keyakinan hati bahwa dia disuruh oleh Roh Kudus, gitu. Nah, kenapa Petrus tadinya nggak mau? Itu karena dia juga kayak orang yang lain tadinya. Kalau keselamatan itu hanya diperoleh untuk orang Yahudi saja. Tadinya kan pemahaman orang-orang seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan menyatakannya itu lebih, nggak cuma buat orang Yahudi. Karena Kornelius tadi orang mana? Orang Itali, orang di luar Yahudi, gitu ya. Nah, kemudian Petrus pergilah ke Kornelius, kemudian menceritakan, dan tiba-tiba setelah itu ada Roh Kudus yang masuk ke dalam Kornelius dan seisi rumah memberikan keselamatan. Nah, sebelumnya Mbak, coba dinaikin dulu. Nah, adik-adik, di sini dari cerita ini kita boleh belajar dari tokoh Petrus. Petrus itu seseorang murid Tuhan Yesus. Adik-adik udah tahu semua ya ceritanya ya. Petrus dikasih nama sama Tuhan Yesus Simon atau Kefas. Nah, adik-adik jangan bingung.
Di situ kan di Alkitab kan banyak ya yang namanya Petrus juga ya, ada beberapa kalau adik-adik nanti baca ya. Nah, ini Petrus muridnya Tuhan Yesus, namanya adalah dikasih nama Tuhan Simon atau Kefas, yang artinya karena dia itu seseorang yang teguh hatinya, yang nggak mudah goyah. Nah, gitu ya. Tuh. Simon berarti Petra atau batu karang, yang sama dengan keteguhan hatinya, tidak gentar walaupun diterjang ombak besar. Bagus ya adik-adik ya. Nah yuk next yuk coba. Next Mbak. Nah nih pada waktu tadi di Alkitab diceritakan tadi dari Yope setelah Petrus melakukan pembaptisan Roh Kudus, pembaptisan tapi yang berasal dari arah Roh Kudus itu, dia pulang sampai Yerusalem, disalahkan, dipanggil sama orang-orang yang mengaku murid Tuhan yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut Kristus, orang-orang Yahudi yang disunat. Karena apa? Waktu itu pengikut Kristus yang bilangnya dia mengikuti Kristus itu masih mempunyai tradisi. Dia itu masih mengikuti hukum-hukum Musa, bahwa orang yang ikut itu harus disunat. Nah, orang-orang yang bersunat itu yang bilang dia murid Kristus itu marah sama Petrus. Kenapa? Petrus itu malah datang ke itu tadi, ke Kornelius yang orang di luar Yahudi, orang Itali yang tidak bersunat, tidak mengenal sunat. Adik-adik di sini yang cowok-cowok udah disunat kan? Udah ada belum? Nah, kalau buat kita sunat itu bukan mengikuti kalau nggak disunat terus bukan murid Yesus, enggak. Karena sunat itu cuma buat kesehatan. Ya, kalau buat kita ya, itu tidak menyelamatkan, tetapi itu untuk kesehatan yang anak-anak laki-laki gitu kan. Nah, pada waktu itu pengertiannya itu bahwa kalau murid Yesus itu Yesus itu memberikan keselamatan pada orang Yahudi, orang yang sudah disunat. Kalau yang tidak disunat berarti Petrus itu salah. Nah, Petrus dianggap bersalah karena bergaul dengan orang yang tidak bersunat tadi ya, sampai membaptis. Nih. Nah, yuk next lagi. Ya. Nah, kemudian yang boleh kita pelajari, Petrus kan dianggap bersalah. Petrus sudah berbuat. Berbuatnya apa? Berbuatnya itu tadi, dia pergi ke Kornelius. Waktu itu juga Petrus bingung, tapi karena bantuan Roh Kudus yang menyuruh membimbing Petrus sehingga Petrus mau pergi ke Kornelius, ya kan? Dan di situ juga melihat bahwa baptisannya, kalau Tuhan Yesus dulu membaptis pakai air, kalau ini dengan baptisan Roh, kalau Petrus membaptis dengan air, kalau Tuhan langsung membaptis dengan Roh Kudus, dan itu yang terjadi di Kornelius. Nah, waktu Petrus datang ke Yerusalem terus disalahkan sama mereka, Petrus itu dengan rendah hati, kan dia rasul ya, bisa aja dia langsung gini, lah aku kan rasul, aku tahu yang benar, kamu nggak boleh seperti itu. Tetapi enggak, Petrus sudah berbuat, sudah melakukan dan dianggap salah. Tetapi dengan kerendahan hati, Petrus memberikan pemahaman yang benar kepada orang-orang itu yang nyalahin tadi, yang menganggap bahwa keselamatan hanya buat mereka orang Yahudi dan orang yang sudah bersunat. Dengan pelan-pelan, dengan sabar, dengan kerendahan hati, dia bilang, lah itu aku juga sudah berdoa, dikasih tahu Tuhan dengan Roh Kudus,
saya dibimbing pergi ke Kornelius. Pada saat sampai di keluarga Kornelius, di situ saya menceritakan tentang Tuhan seperti apa yang disuruh oleh Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus datang membaptis mereka. Nah, ini kan yang tadi sudah Bu Teguh ceritain ya, Petrus masuk itu karena pimpinan Roh Kudus telah diberi penglihatan 3 kali ketika ia berdoa, ya kan? Nah, adik-adik, Roh Kudus bekerja. Nah, kalau Roh Kudus sudah bekerja, Petrus bisa menolak. Dari Toyota, ini bapakmu. Kan tidak kan? Nah, makanya dengan Petrus melakukan perbuatan, dia berani bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkannya ini karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak marah, tetapi dengan kerendahan hati, kesabaran, dia memberikan pemahaman yang benar. Sehingga apa? Begitu Petrus sudah menjelaskan dengan seperti itu, orang-orang jadi tidak menyalahkan Petrus. Malah dia bilang, oh iya, karena itu juga perbuatan Roh Kudus yang ikut bekerja di dalamnya. Ya, next. Nih, dari cerita ini adik-adik, kita kan tadi belajar dari Petrus ya, dan judul tema kita sekolah minggu kita hari ini, minggu tanggal 15 adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tadi kita sudah belajar dari Petrus. Nah, pelajaran lain lagi yang bisa kita lihat, kita dapatkan bahwa sebagian orang melihat bahwa kasih Allah itu terbatas. Hanya miliknya orang Yahudi, gitu kan? Di luar bangsa Yahudi tidak ada keselamatan. Tetapi sebenarnya kasih Allah ingin menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu melampaui suku, ras tadi yang dipermasalahkan oleh orang Yahudi. Bahwa orang di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Tapi tidak. Tuhan Allah memberitakan firman itu, memanggil orang-orang untuk percaya dan selamat melampaui suku, ras. Di luar Yahudi selamat, orang Itali tadi, Cornelius ya. Di luar agama dan golongan, Allah itu ingin menyelamatkan semua orang. Tapi kembali lagi tadi, kasih Allah untuk semuanya tidak terbatas. Kalau Allah sudah menghendaki dengan Roh Kudus-Nya, kita tidak bisa menolak. Yuk, next lagi. Nah, nih pemahaman ini menghantarkan orang menjadi lebih mengerti lagi kasih Allah melalui Petrus tadi, di mana Petrus bertindak, di mana Petrus berbuat, tetapi dia bisa mempertanggungjawabkan baptisan tadi. Allah memberikan karunia pada orang Yahudi dan orang luar Yahudi, termasuk kita. Akhirnya mereka sadar apa yang dilakukan Petrus itu tidak salah, tetapi atas karunia Tuhan. Nah, Tuhan itu menyediakan pertobatan untuk seluruh bangsa-bangsa. Kenapa? Supaya iman kita semakin diteguhkan dan menuju ke kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Kalau kita boleh percaya, kita boleh menerima. Nah, kita mempunyai kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Next, Mbak. Nih, ya. Adik-adik, nih ya, teladan Petrus itu apa? Memiliki keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan atau diperbuat. Oh,
Terus lagi next. Nih. Belajar dari Petrus, jika kita melakukan suatu pembenaran, apalagi kebenaran itu berasal dari Allah, jangan takut. Misalnya apa sih? Kalau Petrus, dia melakukan baptisan. Banyak orang menyalahkan, tapi Petrus bisa mempertanggungjawabkan karena dengan rendah hati dia memberitahukannya, dan karena itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, contoh sehari-hari apa yang adik-adik bisa tarik dari cerita ini? Bahwa kita tidak perlu takut kalau kita berbuat, kita harus mempertanggungjawabkannya, tetapi apa tadi? Yang baik atau yang benar, ya enggak? Ada yang mau kasih contoh ke Bu Teguh? Ada yang mau kasih contoh apa enggak? Siapa yang pernah berbuat seperti ini? Misalnya nih kalau yang gampangnya, kalau kita misalnya nyontek, kita berbuat, kita juga harus berani mengakuinya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak seperti itu ya. Wong nyontek kok malah ngaku, ya nggak bisa. Waduh, semalam nggak belajar saya. Jadi ya udahlah, saya nyontek. Berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab, nggak berani bilang kalau saya nyontek. Nggak boleh ya adik-adik ya. Ayo, ada yang mau kasih contoh ke Bu Teguh? Kalau kita berbuat apa, kita bisa berani mempertanggungjawabkannya. Ada yang pernah punya? Dika? Senyum-senyum deh. Pilih. Ada nggak, Dik? Nih, Bu Teguh pernah cerita, Bu Teguh pernah melakukan ini. Waktu SD kelas 6. Nah, Bu Teguh itu teman-temannya kan sekolah di SD Kristen. Biasanya kalau di kampung sana, SD Kristen kan kebanyakan orang Chinese ya. Nah, ada seorang anak laki-laki yang senangnya itu mengejek temannya Bu Teguh. Itu orang Jawa, orangnya hitam, lebih hitam dari Bu Teguh. Bu Teguh udah hitam tapi lebih hitam. Terus nggak begitu pinter. Dia sering diejek-ejek, pokoknya direndahin kayak gitu. Nah, namanya Sumiati. Sumiati itu nggak berani karena dia merasa bahwa memang dia nggak pinter, terus kayak gitu. Wah, Bu Teguh mangkel, marah kayak gitu. Itu yang ngeledek-ledek itu anak laki-laki. Langsung aja kan Sumiati nangis. Bu Teguh dulu agak kayak tomboy, kayak laki-laki kayak gitu Bu Teguh dulu. Nah, itu anak namanya si Rudianto. Bu Teguh masih ingat. Itu Bu Teguh samperin, langsung Bu Teguh tendang orang itu, duok kayak gitu. Nggak bohong itu Bu Teguh. Bu Teguh tendang. Kalau dia nakal Bu Teguh pukul pakai penggaris itu loh. Itu Bu Teguh pukul kepalanya. Anak itu dasar cengeng juga, itu anak laki itu nangis. Terus Bu Teguh dilaporkan ke gurunya, ke guru Bu Teguh. Itu kejadian kelas 6. Nah, terus akhirnya Bu Teguh dipanggil sama guru kelas. Terus Bu Teguh bilang, ya Bu Teguh mukul itu Rudianto karena dia itu ngeledek-ngeledek, jahat, nakal sama Sumiati. Sumiati tidak bisa berbuat apa-apa. Bu Teguh bertindak, Bu Teguh melakukan sesuatu, Bu Teguh bertanggung jawab. Bu Teguh bilang, ya saya melakukan. Walaupun itu tedengnya aling-aling, saya bela temen. Tapi tetap aja Bu Teguh dihukum. Waktu itu Bu Teguh dihukum, suruh berdiri di kelas. Selama pelajaran itu Bu Teguh disuruh berdiri di kelas sambil kakinya satu itu yang diginiin itu, terus telinganya gini. Itu benar-benar itu Bu Teguh kayak gitu selama 1 jam pelajaran. Nah, ini jangan dicontoh ya adik-adik, jangan dicontoh.
Cuma Bu Teguh mau menyatakan, kalau kita berbuat, walaupun kita tedeng aling-alingnya itu buat bela teman, tapi Bu Teguh berani bertanggung jawab, bilang, nih memang aku yang mukul, aku yang nutok, kayak gitu. Tapi itu tidak benar. Yang Ibu Teguh katakan, kalau kita menganggap bahwa hal itu benar, kita berbuat, kalau ada yang menyalahkan, kita berani bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa ya saya melakukannya. Misalnya seperti itu. Nah, adik-adik dari cerita dan contoh tentang Petrus ini, bacaan kita Kisah Rasul 11, adik-adik ada yang mau tanya apa enggak? Siapa? Ricci, Ricci ada tanya yang ditanyain? Ada. Enggak ada? Iya. Mika? Aldi? Ada yang nanya enggak? Kalau kita berbuat, kalau ada yang bertanya dan kita menyatakan sepertinya itu benar, kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Nah, itu yang pelajaran yang kita boleh dapat dari Petrus. Ya, adik-adik kalau misalnya disuruh sama mama juga, Kinar tolong ya adiknya adiknya dijaga. Terus soalnya mama mau pergi ke warung. Nah, misalnya terus adiknya ditaruhlah sama Kinar di situ. Diem dikasih mainan, nggak taunya adiknya malah pergi lari-lari jatuh brok. Mamanya tanya, Kinar, kenapa? Kinar kan udah disuruh mama nih jaga adik. Lah kok nggak dijaga, adiknya jadi jatuh. Padahal Kinar udah bilang sama adiknya, adik di sini aja dikasih mainan ini, jangan lari-lari ya, jatuh. Ya, Kinar harus berani berkata kepada mama, sudah mama, tapi memang benar-benar dikerjain ya, dijaga ya. Sudah mama, tapi dia lari-lari terus jatuh. Misalnya seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain? Noel, ada yang ditanyain enggak? Siapa lagi nih, Cika? Aldi, ada yang ditanyain? Enggak. Kocak, Miss. Kocak, Bu, ceritanya. Aduh, maaf ya, barusan Bu Teguh ini kontal dari Zoom ya. Iya, adik-adik, ada yang ditanyain nggak? Kinar, ada yang mau tanya? Nggak ada. Udah jelas belum, Kinar? Udah. Kalau kita melakukan, kalau kita berbuat, kita harus berani apa, Kinar? Harus berani menyampaikan kebenaran. Iya, bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, ya kan? Kayak tadi Petrus ya. Dari bacaan dari cerita Alkitab ini ada yang mau nambahkan atau tidak? Mungkin adik-adik kebersit, apalagi ya ada pikiran, oh kenapa ya Petrus melakukan itu atau bagaimana? Ada enggak? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan enggak? Udah jelas? Kalau udah jelas, Bu Teguh mau akhirin sampai di sini. Gimana adik-adik? Udah tahu ya? Kalau keselamatan itu sebenarnya adalah milik semua bangsa. Karena Allah sumber kasih, Allah itu kasih sendiri,
Dia kasihnya melampaui semua bangsa, semua ras, semua golongan. Sehingga keselamatan itu tidak hanya milik bangsa Yahudi saja, tetapi semua bangsa. Dan seperti Petrus, kita juga diharapkan untuk bisa menjadi seperti Petrus, memberitakan firman Tuhan ke semua orang. Ya. Kan di firman dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Urusannya nanti dia percaya sama Tuhan, menjadi milik Kristus atau tidak, adalah urusan Roh Kudus. Tapi tugas kita harus ikut memberitakan firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya, kalau gitu kita mau tutup, berdoa dulu ya untuk firman ini. Yuk kita berdoa, adik-adik. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan kepada kami firman yang begitu indah. Jikalau kami berbuat, kami harus berani mempertanggungjawabkannya. Tolong Tuhan untuk kami selalu berbuat baik, sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan perbuatan baik kami ini Tuhan. Tentunya kami tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi kami memohon pertolongan dari Roh Kudus-Mu. Begitu juga ya Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menjadi seperti Petrus, yang mempunyai ketegaran hati di mana Tuhan tempatkan kami sebagai murid-murid sekolah, di sekolahan, di rumah, atau dengan teman-teman kami bermain. Kami boleh tetap teguh, kami boleh tetap melakukan yang terbaik dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami terus tetap berpegang kepada Engkau Yesus sebagai juru selamat kami, sampai kami besar menjadi orang tua dan sampai kami ikut Tuhan Yesus kembali ke surga. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah. Kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur karena kami boleh memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati adik-adik kami ini semua, supaya semakin hari semakin boleh mengerti firman Tuhan. Iya, amin adik-adik. Maaf ya, tadi nggak dengar ya doanya Bu Teguh ya. Halo? Nggak kedengeran Bu tadi, putus-putus. Kedengeran nggak, Dika? Kedengeran sekarang. Oh ya, tadi nggak kedengeran? Enggak, tadi pas doa. Waktu doa sampai mana tadi Bu Teguh? Nggak kedengeran sama sekali semua? Yang pas terakhir terus putus. Oh, terakhir putus. Iya. Bu Teguh minta sama Tuhan supaya kita boleh menjadi seperti Petrus, supaya adik-adik melakukan perbuatan yang baik dan berani mempertanggungjawabkan perbuatan baik tersebut dengan bantuan Roh Kudus. Ya, jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan lewat perkataan kita, perbuatan kita, ya, itu aja. Tadi doanya Bu Teguh seperti itu. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat mempraktekkan dalam kehidupan kita, ya.
Yuk Mbak Vicky, tak kembaliin ke Mbak Vicky. Mana ini Mbak Vicky? Mbak Vicky malah nggak kelihatan. Oh, Mbak Vicky ini hilang kontak. Kalau gitu nggak apa-apa deh. Ayo kita persembahan aja ya adik-adik. Nih Mbak Vicky kayaknya belum bisa masuk lagi keluar. Persembahan. Aduh, Bu Teguh nggak punya lagu-lagunya ya. Persembahan kita skip aja ya. Nanti langsung kalau persembahan langsung kemana? Ke transfer ya? Apa gimana itu? Oh ini Mbak Vicky bentar nih. Kita tunggu Mbak Vicky ya. Bisa masuk enggak? Oh, mana ini? Kayaknya nggak bisa masuk nih Mbak Vicky. Ya, adik-adik nggak apa-apa. Nanti persembahannya biasanya seperti apa Bu Teguh nggak ngerti. Di itu ya, dikirim ya nanti ya. Untuk doa persembahan siapa tadi? Doa persembahan Ravenska. Ravenska kita sama-sama doa persembahan ya. Iya, Bu. Maaf Bu Teguh nggak nyiapin lagu-lagu soalnya ya. Ayo kita berdoa saja Ravenska. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dari awal sampai sekarang. Tuhan, sekarang kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Mbak Vicky, maaf tadi persembahan langsung doa aja. Silahkan Mbak Vicky. Oh iya, terima kasih banyak Ibu Raju. Oke, adik-adik kita mau naikkan pujian ya, pujian persembahan kita. Sebentar kami di-share dulu. Tadi sudah berdoa, sudah memberikan persembahan, sekarang kita mau sama-sama naikkan pujian. Aku bawa dan berikan. Tadi udah doa persembahan ya Mbak Vicky? Oke, ya Bu Raju, kita nyanyi aja ya berarti. Aja 301, aku bawa dan berikan. Oke, mohon maaf ya adik-adik, tadi Kak Vicky keluar agak lama karena memang peralihan sinyal, terus laptopnya juga agak lambat. Oke, nggak apa-apa ya, tapi Kak Vicky tetap suka cita walaupun memang ada kendala ya tadi. Oke, terima kasih banyak adik-adik dan Ibu Raju yang sudah menunggu, sempat menggantikan juga. Oke, kita persembahan sudah, mendengarkan firman sudah. Sekarang kita mau masuk ke aktivitas minggu ini. Kira-kira aktivitasnya apa aja ya? Sebentar.
Oke, aktivitas minggu ini tadi kami sudah bawa barang-barangnya, tapi kayaknya ketinggalan. Iya. Jadi seperti tadi di firman Tuhan, Allah itu kasih dan aku mau berbuat benar. Nah, nanti adik-adik di rumah siapkan kertas, lalu digunting berbentuk love dan dituliskan kata-kata Allah itu kasih dan aku mau berbuat benar. Oke adik-adik, gimana? Ada pertanyaan untuk aktivitasnya? Gampang kan? Mudah kan? Bisa kan? Ayo. Oke. Oke deh, nanti Kak Vicky share lagi ya di grup orang tua. Jadi adik-adik gak lupa dan bisa langsung mengerjakan nanti saat selesai sekolah minggu. Oke, jadi adik-adik siapkan kertas, lalu kertasnya digunting berbentuk love dan dituliskan kata-kata Allah itu kasih dan aku mau berbuat benar. Oke, kita lanjut di baris waktu hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Big or small, kita mau sama-sama naikkan. Kalau bersama Tuhan Yesus itu kita pasti bisa. Oke, seperti tadi Petrus melayani, lalu karena dipimpin oleh Roh Kudus, Petrus mau terus berbuat benar dan maksudnya terus mau berani berkata yang benar. Oke, sebentar nih loading. Oke, sama-sama nyanyikan. Big or small. Kita mau sama-sama tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan doa penutup. Tadi yang dipimpin oleh siapa ya? Oleh Rika. Ayo Rika. Mari teman-teman dan ibu guru kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami dari awal sampai akhir kami sekolah minggu. Berkati kami. Amin.
Oke, sudah di ujung. Kita mau open cam sama-sama, kita mau foto bersama. Aldi, Cika, Mbak Kristi boleh ya Mbak Kristi? Oh, Ibu Rahayu, kita foto bersama. Cika, oh Cika nih dari tadi ya, muncul ya. Telepon. Oke, Kak Kristi boleh dibantu? Oke, tapi hitung sampai 3 ya. Tunjukkan senyum terbaik kalian. 3, 2, 1. Jika belum buka kamera. Jika masih gelap, Cika. Jika kameranya ya, Roy ya? Iya, sepertinya. Oke. Sekali lagi ya, kita foto lagi. Ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke, baik adik-adik. Pada sholat minggu hari ini sudah selesai. Ibu Rahayu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa aktivitasnya. Ya, sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Ya. Ya, terima kasih. Tentunya ya. Ya. Oke. Kita kamera.